Selamat pagi Bapak, Ibu, Suster, Buder, dan rekan muda yang terkasih. Pagi-pagi gini, enaknya cari sarapan dong. Cari sarapan di sini maksudnya bincang ringan syarat pengetahuan. Nantinya, acara ini akan diisi berbagai pembicaraan tentang iman, kesehatan, dan sebagainya, dan tayang di channel Komsos Paroki Santo Yusuf Pati. Edisi perdana ini bersama saya, Celestine, akan ngobrol tentang BKSN. Sesuai dengan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Bersama saya di sini ada Romo Aloysius Kriswinarto, MSF. Selamat pagi Romo Kris. Selamat pagi Mbak Celestine. Berkah dalam Romo. Berkah dalam. Bagaimana Romo kabarnya? Kabar baik. Semoga para pemirsa juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Romo, bulan September ini sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Apa tema BKSN tahun 2020 ini? Lalu, apa kaitannya dengan surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 16, Romo? Baik, Mbak Celestine. Tema BKSN 2020 adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Tema BKSN 2020 ini menggunakan acuan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 16, yakni kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kata mengenal dalam ayat ini saya rasa menjadi sangat penting. Dengan mengenal secara mendalam identitas kita sebagai umat Allah dan sekaligus mengenal secara mendalam Allah yang senantiasa mengasihi kita, diharapkan kita bisa mengatasi krisis identitas dan iman sebagaimana yang dialami oleh dua komunitas besar, yakni bangsa Israel dan juga para murid Yesus. Demikian Mbak Celestine. Oh, jadi seperti itu ya Romo. Lalu mengenai logo yang digunakan dalam BKSN tahun ini, bagaimana logo itu bisa menggambarkan tema? Baik, secara pribadi, logo BKSN 2020 ini sangat inspiratif dan juga mengena pada tema yang digunakan, yakni mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kalau dilihat di sana ada sosok perempuan. Para nabi yang berkarya di masa pembuangan seringkali menggunakan gambaran feminim untuk menyebut bangsa Israel. Entah sebagai perempuan, mempelai, maupun pengantin. Sosok ini juga mengacu pada gereja yang juga sering disebut sebagai Bunda Gereja atau mempelai Kristus. Oh, demikian. Mengerti Romo. Lalu ada lagi pohon gandarusa dan kecapi yang tergantung. Ini menggambarkan kesedihan dan krisis identitas bangsa Israel pada masa pembuangan di Babel. Seperti yang terungkap dalam kitab Mazmur bab 137 ayat 1-2 yang bunyinya, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita, dan seterusnya. Lalu ada pohon salib, gambar pohon gandarusa yang melingkar membentuk pohon salib, melambangkan dua hal. Yang satu, krisis para murid karena kematian Yesus. Yang kedua, namun justru salib itu pula lah yang kemudian menjadi kekuatan iman bagi para rasul dan gereja. Ada juga gambar kubur kosong. Itu melambangkan peristiwa sekitar kebangkitan Kristus yang menjadi titik balik bagi para murid yang semula mengalami krisis.
Lalu pada bagian belakang ada juga gambar Danau Galilea. Itu menggambarkan peristiwa panggilan para murid. Secara khusus Petrus ketika diutus menjadi penjala manusia. Lalu di tepi danau itu pula, sesudah kebangkitannya, Yesus mengutus Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Lalu ada sinar berjumlah 7. Itu melambangkan 7 karunia Roh Kudus dan sekaligus juga melambangkan peristiwa Pentakosta. Begitu. Mengerti, Romo. Nah, dengan mengambil tema tentang mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas ini, sejauh mana, Romo, terjadi krisis iman dan krisis identitas itu? Baik. Krisis iman dan identitas itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Seperti iklan minuman penyegar. Kemajuan teknologi dan IT sungguh sangat menjadi anugerah yang patut disyukuri. Namun, bila tidak berhati-hati, penyalahgunaan kemajuan teknologi dan IT bisa menggeser peran Allah dalam kehidupan manusia. Coba nanti bisa disurvei kapan-kapan. Berapa banyak orang ketika bangun lalu berdoa, dan berapa banyak orang ketika bangun lalu yang dibuka adalah gawainya. Itu bisa menjadi survei nantinya. Lalu pada situasi pandemi COVID-19 ini, sebagian orang mengalami ketakutan akan kematian. Dalam situasi seperti ini, sebagian orang tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan. Tetapi sebagian lagi menjadi ragu dan juga mempertanyakan kebaikan Tuhan. Begitu. Bicara tentang krisis iman dan krisis identitas tadi, Romo, seperti apa kita mengupayakan saat kita mengalami krisis iman dan krisis identitas itu? Dengan mengacu dari buku panduan BKSN 2020, saya rasa upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam menghadapi krisis iman dan identitas adalah dengan belajar dari 2 komunitas, yakni bangsa Israel yang mengalami pembuangan di Babel, tapi juga bisa belajar dari komunitas para murid Yesus yang merasa ditinggalkan oleh teman. Apa yang mereka lakukan ketika menghadapi krisis iman dan identitas? Ternyata kedua kelompok ini melakukan hal yang sama, yaitu menegaskan kembali identitas mereka. Lalu bagaimana mereka dapat memahami identitas mereka? Itu bisa terjadi dari hubungan mereka dengan Allah. Mereka melihat kembali siapa sesungguhnya Allah yang mereka percaya, dan melihat siapa mereka di hadapan Allah. Hal yang sama dengan para murid Yesus. Mereka melihat kembali siapa itu sesungguhnya yang mereka ikuti, dan melihat siapa mereka di hadapan Yesus. Nah, Romo, BKSN tahun ini terasa berbeda dari tahun sebelumnya. BKSN kali ini tidak memungkinkan berkumpul secara langsung untuk membahas poin-poin yang ada di dalam buku panduan. Lah, lalu sebaiknya apa yang tepat dilakukan oleh umat agar poin-poin yang ada dalam buku panduan itu tetap dapat mengena dan membuka pemahaman kita akan krisis iman dan identitas itu, Romo? Pertanyaan yang sangat bagus, Mbak Celestine, karena ini konkret dengan situasi umat pada saat ini. Dalam masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung, saya rasa yang bisa dilakukan oleh umat agar isi buku panduan BKSN 2020 dapat dipahami dengan baik adalah dengan melakukan seperti yang dilakukan oleh komunitas bangsa Israel dan juga para murid Yesus
ketika mereka mengalami krisis iman dan identitas. Paling tidak ada dua hal yang bisa saya tawarkan. Yang pertama, menciptakan praktik-praktik baru untuk menggantikan praktik-praktik yang tidak dapat mereka kerjakan lagi. Konkretnya, pertemuan umat di tingkat lingkungan diganti dengan pertemuan di tingkat internal keluarga. Kemudian pertemuan tatap muka diganti dengan pertemuan online. Tentu yang terakhir saya sebut ini mengandaikan umat menguasai penggunaan gawai yang cukup. Lalu yang kedua, memberikan arti pada praktik-praktik yang sudah ada. Kita sering mendengar umat sudah punya keyakinan. Misalnya keyakinan bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di sana. Nah, saya rasa itu bisa menjadi kekuatan bagi umat untuk berkumpul, meski dalam kelompok yang kecil atau dalam kelompok tingkat keluarga. Demikian. Jadi kita meskipun dalam masa pandemi ini tetap bisa melaksanakan BKSN, mungkin dengan cara mengubah cara kita ya Romo, dengan gawai ataupun membentuk kelompok-kelompok kecil, itu pun sudah bisa memaknai BKSN tahun ini. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita dengan Romo Kris pada pagi hari ini. Terima kasih Romo Kris atas waktunya. Terima kasih kembali Mbak Celestine. Nah, bagaimana Bapak Ibu, Suster Buder, dan rekan muda yang terkasih? Sudah mendapat pencerahan tentang tema BKSN kita tahun ini? Mari kita tetap jaga iman dan identitas kita sebagai orang Katolik. Ingat, Allah tak pernah ingkar janji. Yang tertulis dalam kitab suci bisa menjadi kekuatan kita untuk menjaga iman dan identitas kita, khususnya dalam masa yang sulit ini. Percaya dan tetap percaya, Allah tak sekejap pun meninggalkan kita. Saya Celestine bersama tim Komsos Paroki Santo Yusupati. Sampai jumpa di edisi mendatang. Berkah dalam.